Risma tidak dapat hadir, sedang dalam perjalanan dari Jakarta. Mudah-mudahan tidak memberikan dampak negatif terhadap ketidakhadiran beliau. Sehingga kami akan membacakan selaku Kasdam amanat beliau pada acara talk show nasional mata lokal memilih series dengan tema bersandar pada negara, wujudkan kolaborasi presisi untuk terciptanya pemilu damai 2024 dan bermartabat tanpa hoak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Budi Ari Setiadi yang ikut hadir via Zoom. Yang saya hormati dan yang kami banggakan Bapak Kapolda Sumatera Utara, Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi, SIK MSI, Bapak Anggota Dewan Pers, Bapak Paulus Triagung Kristianto, Bapak Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Bapak Agus Arifin, Bapak CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dhani, Pemret Tribun Medan, Bapak Din Solihin, Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Bapak M. Aswin, Diaperi Lubis SH, yang dalam hal ini diwakili Bapak Suhadi Situmorang, serta para hadirin dan undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang berbahagia. Sebagai insan hamba Tuhan yang beriman dan bertakwa, marilah tentunya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, kita masih diberi kekuatan lahir dan batin sehingga dapat menghadiri acara talk show nasional mata lokal memilih series dengan tema bersandar pada negara, mewujudkan kolaborasi presisi untuk terciptanya pemilu damai 2024 dan bermartabat tanpa hoak dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketahui bersama bahwa Kementerian Kominfo senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat dalam mendorong agenda pemilu damai 2024 dengan menekankan arti penting ruang digital yang sehat. Demikian pula dengan Tribun Medan adalah media harian tertua independen, sebuah terbitan yang menyajikan bacaan, berita dan video terkini sebagai terbitan yang tumbuh dan berkiprah untuk turut serta dalam memberitakan atau menyampaikan pesan kepada publik. Sebagai salah satu media yang menampung semua aspirasi dan kejadian di Provinsi Sumatera Utara yang memuat berita politik, hukum, serta sosial dan budaya, untuk itu saya selaku Pangdam 1 Bukit Barisan maupun pribadi menyambut gembira atas pelaksanaan talk show ini. Saya berharap dengan kegiatan talk show yang diselenggarakan oleh Tribun Medan akan memberi warna tersendiri, sehingga diharapkan memberi pencerahan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, khususnya Provinsi Sumatera Utara, tentang terwujudnya kolaborasi presisi untuk terciptanya pemilu damai 2024. Hadirin dan undangan yang saya hormati, dalam suasana yang ditandai oleh kuatnya tarik-menarik dan benturan kepentingan, baik yang berasal dari dalam ataupun dari luar, akankah rasa kebangsaan itu harus kita korbankan demi kebebasan dan kemandirian? Lebih penting daripada itu semua adalah bagaimana kita mereaktualisasikan rasa dan semangat kebangsaan itu, agar bangsa Indonesia mampu tetap hidup dan semakin kuat menghadapi berbagai bentuk tantangan zaman. Pertama-tama, maka kita mengajak segenap komponen bangsa untuk memandang dalam persepsi yang sama, yaitu betapa pentingnya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan
wilayah NKRI. Karena dengan tetap bersatu dan menjaga keutuhan bangsa dan negara, celah-celah kerawanan akan dapat diatasi bersama tanpa harus kehilangan ciri khas kebinekaan. Dengan pemilu 2024 diharapkan dapat menggugah kesadaran segenap bangsa Indonesia akan arti penting dan strategisnya posisi negara di tengah percaturan berbagai kepentingan dunia. Namun demikian, kondisi objektif bangsa dan negara sebagai akibat kemajemukan etnis, adat istiadat dan agama, di samping banyaknya celah-celah geografis yang menjadikan wilayah negara ini sangat terbuka, merupakan kerawanan yang cukup tinggi. Setiap saat kepentingan luar akan dengan mudah masuk dan menarik dengan kuat, mengalahkan kepentingan nasional. Para hadirin dan undangan yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada secara serentak pada tahun 2024 merupakan sejarah untuk pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tanggal 14 Februari 2024, yakni pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif yaitu DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan pada tanggal 27 November 2024 pilkada yakni gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil, wali kota dan wakil wali kota. Walaupun dalam tantangan terbesar di era digital dengan memanfaatkan teknologi digital, tapi tetap harus berpedoman bahwa pemerintahan NKRI yang berdasarkan Pancasila sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai negara demokrasi sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional serta penyelenggara negara. Pemilu 2024 mempunyai nilai sangat strategis bagi perjalanan bangsa Indonesia karena diharapkan dapat dijadikan pintu gerbang masuk setelah melalui masa transisi demokrasi menuju tatanan negara yang lebih baik. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa hendaknya bertekad untuk mensukseskan pemilu 2024 ini. Kita harus menyadari bahwa suksesnya pemilu 2024 adalah kepentingan vital bangsa Indonesia. ITN pun sangat berharap agar pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung aman, lancar, dan sukses sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Kami sebagai TNI tetap berkomitmen netralitas TNI pada pemilu 2024. Komitmen TNI merupakan bagian dalam rangka ikut mensukseskan pemilu 2024. Netral yaitu tidak berpihak, tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak. Netralitas TNI yaitu TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sikap netralitas TNI merupakan sikap yang lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas dibandingkan dengan sikap dukung-mendukung pada suatu kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Netralitas juga merupakan sikap dan tindakan yang menjadi bagian penting dalam membangun soliditas TNI. Para hadirin dan undangan yang saya hormati, keberhasilan pemilu 2024 akan semakin memperkokoh NKRI dalam kehidupan NKRI yang bersatu dan tegak kokohnya dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, terselenggaranya suatu pemerintahan daerah yang aspiratif dan demokratis. Dalam hal ini perlu dibangun dan diwujudkan suatu mekanisme komunikasi timbal balik secara efektif, intensif dan transparan, didasarkan kepada sikap saling memahami, mempercayai posisi dan peran masing-masing lembaga. Kedua, berfungsinya secara efektif setiap lembaga di daerah, baik di pihak pemerintah maupun non-pemerintah, di dalam menanggapi setiap permasalahan daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional sebagai tanggung jawab bersama. Hadirin sekalian yang saya hormati, dari seluruh penjelasan saya di atas maka dituntut kesadaran seluruh warga negara untuk dalam keikutsertaannya mewujudkan diri menjadi benteng integritas
dari pengaruh negatif maupun ancaman yang hendak merongrong bangsa dan negara dari manapun datangnya. Oleh karena itu, kepada kita semua sekalian, sebagai bagian dari komponen bangsa, harus mampu menjadi pelopor bagi warga masyarakat sekitar, terutama di lingkungan masing-masing untuk mensukseskan pemilu 2024 demi tegak kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pada kesempatan ini sekali lagi saya berharap agar kita semua dapat menjadi pelopor dalam upaya mensukseskan pemilu 2024 guna memperkokoh NKRI. Dalam rangka ikut serta mensukseskan pemilu 2024, kiranya ada beberapa hal yang dapat dipedomani antara lain. Yang pertama, kita senantiasa mendalami dan menghayati serta mengamalkan dengan penuh kesungguhan hakikat dari nilai-nilai kesadaran bela negara dan cinta tanah air dari kadar yang paling kecil, agar dapat meningkatkan semangat nasionalisme, jiwa patriotisme, serta senantiasa lebih menghargai segala sesuatu yang merupakan milik dan hasil karya bangsa sendiri. Kedua, tingkatkan profesionalisme sesuai peran dan fungsi masing-masing, agar dapat kita wujudkan ketahanan pribadi yang tangguh demi terwujudnya ketahanan masyarakat yang kokoh dan mampu menangkal setiap pengaruh negatif maupun ancaman dari manapun datangnya. Ketiga, manfaatkan organisasi yang ada selain untuk berkreasi bersama, juga sebagai sarana untuk meningkatkan persatuan serta ikatan kesetiakawanan dan kesadaran bela negara, sehingga kita akan dapat menghayati betapa besar maknanya persatuan, kesatuan dan kesetiakawanan bagi sebuah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keempat, bersikaplah kritis dan selalu waspada terhadap upaya provokasi maupun pengaruh-pengaruh dari manapun datangnya yang tidak seirama dengan kepentingan dan perjuangan bangsa Indonesia, karena hal tersebut dapat melemahkan jiwa nasionalisme kita masing-masing. Hadirin sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga hikmah dan pertemuan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Akhirnya semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Medan 6 November 2023, Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Cap Tertanda Muhammad Ahsan, Mayor Jenderal TNI. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.